Bareskrim naikkan status kasus Ibtu Rudiana, ayah Eki bakal jadi tersangka. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Cirebon terhadap Ibtu Rudiana telah dinaikkan ke tahap penyelidikan. Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra hari ini. Sementara kuasa hukum Saka Tatal menyebut telah mendapatkan kisi-kisi dari Ordal bahwa Ibtu Rudiana dan penyidik 2016 yang terlibat bakal berpotensi jadi tersangka. Diketahui pada Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasehat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Sebelumnya, Jutek dan tim melaporkan Rudiana ke Bareskrim Polri pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Rudiana sendiri merupakan ayah dari almarhum Eki, sekaligus sosok yang berperan menangkap para terpidana. Jutek bahkan melaporkan Rudiana tidak hanya untuk dugaan kesaksian palsu, tetapi dugaan penyiksaan terhadap para terpidana. Jadi kita tidak hanya melaporkan terkait dugaan keterangan palsu, tetapi kan sebagaimana kita tahu ada isu penganiayaan, penyiksaan, penekanan secara psikis. Nah itu salah satu yang dilaporkan mewakili Hadi Saputra, kita uji gitu loh. Karena kan ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kita lampirkan, ujar Jutek di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Berpotensi jadi tersangka di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana Jas. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi, kemudian Ruli Panggabean dan tim Peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurutnya, meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana Jas akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim Peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Ibtu Rudiana disebut bisa mengendalikan satu Polres usai bertindak dalam kasus Vina Cirebon. Kehebatan Ibtu Rudiana bahkan dibocorkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogrosedo. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogrosedo bahwa kasus Vina Cirebon merupakan rekayasa. Saat kejadian, Ibtu Rudiana mengaku bahwa yang ia lakukan pada tahun 2016 lalu berdasarkan persetujuan dari atasannya Panit Narkoba. Menanggapi itu, Ogrosedo menilai bahwa Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Menurut Ogrosedo, Rudiana memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm dan melihat darah bercucuran. Bahkan saat itu saksi Suroto mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. Nasib Ibtu Rudiana CS yang kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan orang dalam. Rudiana CS saat ini tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri untuk mengungkap kasus Vina yang terjadi 2016 silam. Mereka yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Pemanggilan Rudiana terkait dengan penyelidikan tim khusus bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengungkap kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudiana, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Rudiana juga mengaku akan berbicara jujur tentang kasus kematian anaknya bersama sang pacar. Di sisi lain, nasib Ibtu Rudiana CS yang kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun Mama Muda Channel 82 pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Tim kuasa hukum Saka Tatal juga meminta agar Rudiana CS baru dijebloskan ke dalam bui setelah menjadi warga sipil biasa. Ia berharap kabar yang didapatnya dari orang dalam itu tidak lari jauh dari kenyataan.